mari taruh konsep kita. Berkat Tuhan bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh berkat. Ini pelajaran bagus nih. Semua itu begini, berkat Tuhan itu apa? Bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh berkat. Orang Israel butuh makan, tapi orang Israel karena cara pandang terhadap berkat itu lain. Sampai tadi mereka hanya gara-gara makan dan minum berkata, kami tidak butuh Tuhan, kami hanya butuh makan di Mesir. Jadi cara pandang mereka salah. Mereka hanya mata mereka tertuju pada berkat karena mereka pikir kalau lapar pasti mati. Walaupun Tuhan tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting ada berkat. Ini kan konsep orang dunia kan model begini. Berkat dianggap segala-galanya. Walaupun saya harus akui segala-galanya butuh berkat. Gitu? Kita pergi pasar beli ikan butuh uang. Kita pergi beli HP tidak bawa daun, kita butuh uang. Tapi saya tidak mau Anda menganggap itu segala-galanya. Walaupun segala-galanya butuh berkat. Apa maksud saya? Coba kita lihat ini ayat, bagus sekali. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, perhatikan. Ada yang harusnya, kalau saya jadi orang Israel pada zaman itu, saya ambil yang banyak. Saya tidak mau ambil yang sedikit. Tapi perhatikan, ini bagus sekali. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit, menarik sekali, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Menarik ini. Berkat bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh berkat. Saudara lihat ini baik-baik. Ada yang kumpul sedikit, Tuhan bilang cukup. Ada yang kumpul banyak, juga Tuhan bilang cukup. Harusnya matematikanya yang kumpul banyak dikatakan lebih dari cukup. Betul toh? Betul tidak? Tapi kok dia bilang, saya baca pelan-pelan supaya bapak mama mengerti ini ayat. Demikian diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, ada orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan. Perhatikan yang kelima. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Saya kasih contoh. Berkat bukan segala-galanya, tapi segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh berkat. Saya kasih contoh. Saya punya gaji dalam tanda kutip uang yang saya terima per bulan dibanding Presiden Prabowo. Mana lebih besar? Prabowo. Jangankan Prabowo lah, wali kota, PJ wali kota, dia pun gaji dari saya mana lebih banyak. Tapi lihat, sebenarnya hidup ini kalau kita pikir tidak stres loh. Saya tanya dia makan berapa kali? Paling 3 sampai 4 kali. Lebih daripada itu dia perut meledak. Walaupun dia uang banyak, dia hanya bilang makan 3-4 kali seperti saya. Dan dia makan nasi seperti saya. Walaupun dia uang banyak, tidak berarti dia pun perut lebih kuat dari saya. Belum pernah saya ada dengar orang kaya makan besi. Mengerti maksud saya? Ini contoh praktis. Bahwa ternyata banyak dan sedikitnya itu bukan segalanya. Kalau kita sadar berkat Tuhan itu, selalu Tuhan bisa pakai itu untuk cukup. Selalu saya bilang, saya minta maaf, Ibu Lin, sebagai orang yang dalam tanda kutip punya duit, dia bisa kasih sekolah dia punya anak sampai di Jawa semua. Tidak berarti saya yang tidak punya uang sebanyak Ibu Lin bahwa saya menyerah. Karena dia bilang sedikit cukup, banyak cukup. Ibu Lin bisa kasih sekolah, saya nih orang dalam tanda kutip gaji di bawah Ibu Lin pengendapatan masih bisa kasih sekolah anak. Berarti berkat bukan segala-galanya, sekalipun segala-galanya butuh berkat. Pelajaran ini memberi kita jangan stres kalau Tuhan kasih Anda seadanya. Gunakan itu dengan baik, karena Tuhan punya cara memberkati itu yang sedikit itu cukup untuk memelihara kehidupan kita bersama keturunan Dia.
Tadi pagi ketika saya duduk, saya bilang, Tuhan, betul sekali. Ya kan? DPR itu jangankan bilang tidak ada gaji, turun gaji saya stres. Kita yang biasa dengan tanpa gaji ini, yang bukan gaji 30 juta berarti 30 hari per bulan. Tapi kan kita masih hidup, berarti kan sama. Yang kaya bisa hidup, saya yang hidup pas-pas juga masih hidup. Itu mananya. Kalau kita rubah ini pola pikir, tidak ada yang stres. Kata segala sesuatu pasti cukup. Amin. Amin. Saya punya papa selalu bilang ini bahasa. Dia bilang begini, ini heran, ini saya punya anak dulu. Potong babi besar cukup, potong babi kecil cukup. Itu saya tidak akan lupa. Coba saudara lihat. Coba saudara lihat waktu makananmu pas-pas. Biasanya kita bagi rata cukup. Demikian terlalu banyak, cukup kita bagi cukup. Berarti ini bukan persoalan banyak dan sedikit, tapi bicara tentang siapa pemelihara hidupmu. Sedikit cukup, banyak pun cukup. Ini memberi pelajaran untuk yang sedikit. Jangan kecil hati, jangan iri hati, dan jangan frustrasi. Tuhan bisa kasih cukup. 5 roti dan 2 ikan harusnya tidak cukup, tapi oleh Tuhan cukup. Jadi maksud saya begini, Bapak Mama, puji Tuhan kalau Tuhan kasih kita berkat, biar sudah. Yang ini bersyukur saja. Kalau orang kasih besar, ya mungkin karena Tuhan tahu memang cukup. Contoh ya, Bapak Ibu tidak bisa paksa saudara harus punya mobil semua. Yang penting sedikit cukup. Contoh ya, Bapak Mama punya uang penghasilan per bulan 2,5 juta. Lalu Bapak Mama berdoa, Tuhan, ini Pak Pendeta, Bapak Gembala sudah ada oto, kami juga ada oto. Nah kalau kita pikir begitu, itu yang tadi sedikit tidak cukup, banyak pun tidak cukup. Kenapa Tuhan kasih saya mobil? Karena saya bisa beli. Saudara tahu kemarin saya perbaiki dia pun kaki-kaki 3,5 juta. Nah kalau saudara jadi saya, itu hari tak usah bikin apa-apa, tak usah beli beras lagi. Karena uang hanya 2,5 juta, padahal dia pun kaki-kaki 3,5 juta. Belum depo oli, belum depo semua. Jadi kenapa Tuhan bilang cukup? Artinya begini, kalau Tuhan tahu kita belum dikasih apa-apa, mungkin kapasitas kita hanya di situ dulu. Kan dia bilang tuh, yang sedikit ambil cukup, yang ambil banyak cukup. Itu artinya juga punya pelajaran yang kedua adalah Tuhan memberi kita berkat, harus pola pikir kita berubah. Tuhan memberi sesuai kapasitas kita. Kalau lu hanya punya kebutuhan bayar kos, Tuhan kasih sesuai bayar kos. Amin. Setia dulu di situ. Kan Alkitab bilang setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara besar. Jadi tak usah iri dengan orang punya, karena Tuhan kasih sesuai kapasitas. Kalau di luar kapasitas kita, ini yang saya dengar di El Tari, entah ini benar atau tidak. Waktu Bank BI beli itu tanah, itu katanya kebanyakan orang Sabu kalau tidak salah di situ. Beli, ada satu tuan tanah yang waktu terima dari Bank BI, lihat ini uang banyak, jatuh mati. Ada orang cerita beta begitu. Saya tidak tahu kenapa dia mati. Mungkin kan tidak pernah lihat itu banyak. Pas lihat mati. Lihat. Kalau Tuhan kasih kita berkat di atas kapasitas kita, kita bisa salah menggunakannya. Amin. Saya kadang-kadang berpikir begini. Kadang-kadang saya, orang Kupang bilang main gila, orang Jawa bilang guyon. Saya kadang-kadang ketemu teman-teman sembahyang dulu. Kami ini kalau habis sembahyang tidak langsung pulang, jalan keliling kota Kupang. Jalan kaki. Hanya mau ketemu teman, bincang-bincang tentang Alkitab, pokoknya macam senang-senang lah. Lalu waktu kami semua sudah mulai diberkati, ada yang kerja, ada yang punya mobil, punya rumah. Lalu mereka tanya begini, Jer, kenapa ya Tuhan tidak kasih kotong? Waktu itu ada mobil ya. Saya bilang, kalau itu hari ada mobil, kotong sudah begini, beta yakin. Kita tidak begini, kita suka kacau pasti itu. Kadang-kadang Tuhan tidak kasih karena Tuhan tahu kapasitasmu belum bisa menggunakan berkat itu dengan baik. Amin.
Amin. Saya minta maaf. Contoh paling gampang. Lihat orang-orang yang dikasih banyak, kadang-kadang bingung mau bikin apa. Saya minta maaf, saya tidak sedang menyinggung siapapun, tapi dengar. Kadang-kadang orang bingung sampai ada, coba lihat yang main judi yang apa namanya? Judi yang besar itu namanya apa? Kasino. Kasino itu pertaruhannya juta-juta, mobil-mobil. Lihat, orang kalau sudah dikasih kapasitas yang besar tapi belum siap, seperti itu. Uang itu bukan dia pakai untuk Tuhan, pakai untuk keluarga, pakai untuk hal yang salah. Suami yang tidak siap dalam kapasitas Tuhan, bingung. Makan suada, anak-anak pun sekolah suada. Maaf, akhirnya mereka bayar pelacur di luar karena kapasitasnya hanya di situ. Tidak ada kata amin. Jadi kalau begitu, ini bukan bicara sedikit atau banyak. Ini bicara tentang andalkan dia sumber segala sumber berkat. Pasti cukup. Saya ulangi lagi, ini bukan bicara sedikit atau banyak. Ini bicara tentang andalkan dia sebagai sumber, maka segalanya pasti cukup. Saya terbersit atau sering dengar kakak-kakak saya bilang begini. Kenapa si A hidupnya begini? Coba dong belajar dari adik pendeta dong. Dong ada dua rumah itu adalah gereja dan rumah kami. Kalau hanya lihat dari sedikit, saya sudah lama gila, saya sudah lama stres, mungkin sudah mati lama. Mau pikir ini gereja kah, mau pikir makan kah, mau pikir anak-anak pun kuliah. Tapi saya tahu ini ayat yes, ya dan amin. Sedikit cukup, banyak jauh lebih cukup. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.